Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kegiatan perkuliahan perdana mata kuliah Entrepreneurship tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan kita ini kurang lebih selama 45 menit ya, kurang lebih. Kenapa saya batasi? Karena teman-teman juga biar tidak mengalami kejenuhan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi insya Allah 45 menit kita akan menyampaikan terkait tentang rencana pembelajaran satu semester atau RPS ya. Nanti akan saya share RPS-nya, nanti saya harap teman-teman nanti bisa menyimaknya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke, kita mulai saja. Ini sudah terlihat nggak? Belum. Belum. Kalau sudah terlihat, sampaikan ya. Sudah terlihat. Oh ya, sudah terlihat. Ini RPS kita, ini melanjutkan dari mata kuliah entrepreneurship teori. Kemarin teori, kalau kita bicara tentang teori, berarti kita berbicara tentang ini ya, apa kata-kata dan sebagainya, pengertian dan sebagainya ya, karena teori. Nah, sekarang praktik. Kira-kira kalau praktik ini setelah teori itu apa kita lakukan? Yang tahu nggak? Habis waktunya. Nah, akan kita lakukan adalah kita menerapkan apa yang sudah kita dapat atau ilmu yang kita dapat dari belajar mata kuliah entrepreneurship teori. Nah, sini praktiknya. Nah, kalau kita mau mengingat kembali bahwa mata kuliah entrepreneurship ini itu diambil dari bahasa asing. Ada ingat nggak apa artinya entrepreneurship ini? Ada ingat nggak? Entrepreneurship itu ada berapa bahasa itu? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu apa? Edu itu apa? Panjangan apa? education. Iya, education. Yang keduanya itu apa? Entrepreneurship. Ya. Kalau edu tadi kira-kira apa artinya tuh? Pengetahuan. Pengetahuan. Apalagi? Ada yang lain? Education. Kalau teman-teman sekolah berarti itu di apa? Diajar. Belajar. Apa artinya? Ya, ada yang jawab. Belajaran. Pendidikan. Bentar ya. Ya, pendidikan lah. Nah, itu education. Kalau entrepreneurship-nya apa artinya? Kewirausahaan. Iya. Jadi kalau digabung apa artinya? Kalau digabung apa artinya? Sikap kamaling. Kalau digabung apa artinya? Pendidikan. Ya, pendidikan kewirausahaan. Nah, itu. Jadi kita berbicara tentang kewirausahaan. Nah, pada semester yang sebelumnya itu kakak tingkat teman saya itu ketika mata kuliah entrepreneurship itu tugasnya adalah membuat bimbel, membuat mungkin PPA atau mengajar di sekolah dengan mata pelajaran ekstrakurikuler mungkin untuk pelatihan sholat dan sebagainya, dan yang menghasilkan uang. Nah, itu menjadi tujuan kita mata kuliah entrepreneurship. Bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kondisinya udah beda. Bedanya di mana? Kalau dulu kita memang bisa tetap muka secara langsung, tapi sekarang kita udah dibatasi untuk pekerjaan di luar rumah itu dibatasi. Jadi kita bisa inisiatif dengan membuat lembaga, mungkin bisa lembaga dan sebagainya. Nanti kita ke depannya nanti yang penting teman-teman nanti membuat bimbel. Basisnya online mungkin. Nah, kalau teman-teman sekalian ketahui ya, untuk bimbel yang online itu apa saja? Yang tahu nggak? Ruang guru. Wah, ruang guru. Ada lagi nggak yang lain?
Akademia. Akademia, ada lagi yang lain? Yang ini, yang cerdas itu, yang logonya warna ungu. Huruf awalnya Z. Hah? Genius. Ya, Genius. Ada lagi yang warna biru. Yang awalnya huruf V. A, B, C, D, E, F, F, F. Apa? Ada? Pahami, Fai. Nah, ada lagi yang warna biru juga. Yang awalnya huruf Q, Q. Quipepedio. Nah, Quiver. Ada lagi yang lain? Nah, itu kan teman-teman kalau kita lihat ya, itu untuk pembelajaran bimbelnya itu kebanyakan mereka apa? Men-share atau membuat video. Nah, mungkin nanti kita akan seperti itu juga. Nanti bagaimana kita bikin suatu sistem untuk pembelajaran online yang videonya itu mungkin boleh untuk terarah ya, mungkin pembelajarannya dan sebagainya. Untuk fasilitas nanti mungkin kita bisa siapkan atau kita pinjami kalau nggak ada, biar kualitasnya lebih bagus ya. Sebelum lanjutkan ke RPS, ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak, Malim. Ada mal. Ya, silakan. Anu Pak Malem, misalnya list privat tuh masuk lo ya Malem. Nah, list privat masuk. Pian listnya sudah berjalan atau rencana atau bagaimana? Takkan benar ya Malem. Oh, takut benar ya. Karena Bapak. Ya, jadi malu bertanya karena tahu di arah. Tahu sesat di jalan. Oke, kita lanjutkan. Ini udah terlihat ya. Jadi mata kuliah di Prosip. Nah, di sini kita ada CPL, itu capaian pembelajaran prodi, itu S1 sikap. Nah, sikapnya ada berapa ini? Banyak nih, ada 5. S1 dari 1, 2, 9, 10, 12. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jangan sampai kada dibaca. Kenapa? Biar kita mengetahui bagaimana seluk-beluk mata kuliah Edupreneurship ini. Nah, insyaallah nanti ulun bagikan atau ulun share di web nanti. Bisa pian akses masing-masing. Yang berikutnya ada P di pengetahuan, itu pengetahuan 1, 2, 16. Nah, terus ada KK1, KK-nya apa? Kompetensi khusus. Ada 1, 6, 9, 10, 12. Nah, terus ada KO, kompetensi umum, itu nomor 8 sama 9. Nah, sekarang CPMK. Nah, ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga pendidikan formal dan non formal. Ada yang tahu nggak perbedaannya antara pendidikan formal dan non formal? Kalau di STQ ini formal apa non formal? Formal. Formal. Ya. Kalau pian sekolah SD semalam itu formal atau non formal? Formal. Normal. Formal. Terus yang kada formal kayak Pak? Bimbel. Online di YouTube. Tuh belajar online di YouTube. Ada lagi pian biasanya kalau tulak. Majelis. Majelis. Nah, ya belum. Nah, itu majelis itu termasuk non formal lah dan sebagainya. Nah, mungkin sudah tahu pian, tapi kita akan memperdalam nanti terkait tentang pengertiannya. Bimbel apakah formal non formal? Nah, kita lihat aja nanti bimbelnya bagaimana sistem pembelajarannya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman nanti akan mengetahui pendidikan formal dan non formal. Terus mampu membuat, nah ini mampu membuat, setelah membuat, mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, ini kita belajar. Pertama, cari dulu tuh, teman-teman ingin membuat apa? Tadi ada teman kita yang jawab ingin membuat privat. Bisa privat. Terus dikelola. Dikelola apa? Bagaimana
flash privat tadi bisa berjalan. Nah, itu dikelola namanya. Bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana strategi pengelolaannya, mencari gurunya, kurikulumnya termasuk mengelola ini. Privat ini harus ada juga ketentuannya, kurikulumnya. Nanti kita bikin aja. Terus mengembangkan lembaga pendidikan. Kembangkan ini apa? Nah, bagaimana mungkin kita bukan lembaga mungkin nantilah. Kalau lembaga ini nanti ada surat menyuratnya harus disiapkan. Mungkin nanti yang privat aja loh atau bimbel secara kecil. Tapi di sini kenapa saya tulis lembaga pendidikan? Nah, siapa tahu teman-teman nanti setelah praktik ini bisa menghasilkan uang, nanti bisa ketagihan, nanti silakan, saya persilakan ya untuk dilanjutkan. Karena untuk tahfiz ya, itu tahfiz pertama yang ada di Kalua, alhamdulillah itu awal-awalnya itu mata kuliah entrepreneurship. Itu nanti bisa belajar teman-teman nanti. Nah, seorang perempuan mengelolanya sekarang. Dan sampai sekarang masih berjalan. Sudah berapa ya? 2 tahunan. Kan alhamdulillah ya, itu kita bisa berkontribusi. Dia mengelola aja lagi. Nanti guru-gurunya nanti bisa diadopsi mungkin dari STQ ya, bisa nanti tahfiz atau orang-orang di sekitar sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini yang M3. Itu mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta menganalisis kendala-kendala dalam lembaga pendidikan. Nah, setiap lembaga pendidikan itu biasanya ada halangan, ada rintangan, ada cobaan. Nah, bahkan teman-teman sekalian ya, ketika belajar ini salah satu hal yang harus disiapkan adalah kuota. Nah, kuota itu sebenarnya halangan dan rintangan teman-teman sekalian. Karena perlu teman-teman ketahui ya bahwa setiap kita menginginkan sesuatu itu biasanya ada halangan dan rintangannya, dan halangan dan rintangan ini akan membuat kita apakah benar-benar menjadi seorang pahlawan atau sebaliknya. Nah, salah satu rintangan ketika kita ini ya belajar di zaman saya dulu itu adalah mahasiswa yang memiliki laptop untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi itu masih bisa dihitung jari, 1 atau 2 orang di lokal itu. Itu termasuk salah satu halangannya. Kita flashback lagi. Nah, kakak saya dulu waktu menyelesaikan skripsi S1-nya, zaman itu belum ada yang namanya komputer. Untuk menyelesaikan S1 itu menggunakan mesin tik. Nah, pernah lihat mesin tik nggak? Mesin tik itu dia menggunakan pita ini ada yang warna, ada yang hitam pitanya itu. Itu kalau salah ketik itu diulang. Nah, kalau sekarang salah ketik bisa di-delete, bisa ditulis ulang. Nah, sekarang lebih mudah ya. Nah, kita flashback lagi. Nah, itu tadi juga tantangannya ya, tidak ada laptop dulu. Kalau kita lihat kakek-kakek kita ya, ketika belajar mengaji, itu cerita-cerita orang dulu ya, itu pergi ke tempat gurunya, itu menggunakan lampu obor. Malam-malam itu menggunakan lampu obor. Pulang-pulangnya wajahnya hitam-hitam. Kenapa? Karena asap api tadi. Nah, itu juga salah satu tantangan. Bahkan ketika pulang dari ngaji itu, kalau ketika itu angin ribut, ada pohon besar, itu luar biasa tuh, larinya kenceng banget. Nah, itu juga tantangan bagi zaman dulu. Nah, sekarang teman-teman, di zaman teman-teman ini akan kita disuruh belajar online. Nah, itu juga salah satu tantangannya. Karena kuota lah, sulit akses jaringan lah, dan sebagainya. Nah, ini harus kita hadapi. Mau tidak mau, karena setiap zaman itu mesti ada tantangan dan rintangannya. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, kalau pian berada di daerah Amuntai, itu biar kada lagi alasan agar tetap bisa kuliah, itu ada akses wifi gratis. Di STQ ada akses gratis, di mana pian sebelum masuk STQ itu ada melihat parabola di sebelah kanan. Nah, itu akses gratis yang diberikan pemerintah daerah. Itu bisa gunakan pian, ada password.
WIP-nya. Datangi aja Pian. Itu satu. Yang kedua itu bisa Pian datangi Perpusda, perpustakaan daerah. Pian masuk ke daerah perpustakaan daerah. Di situ WIP gratis Pian. Tempatnya nyaman belajar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ada perkuliahan. Pian juga bisa mendatangi lapangan pahlawan. Lapangan pahlawan itu Pian sambil olahraga, sambil belajar ke situ. Itu ada WiFi gratis tanpa password juga. Dan lumayan cepat aksesnya. Terus ada lagi di Pian keluar pasar besar, itu ada gedung Pancasila namanya. Nah, di muka gedung itu akses WiFi gratis juga. Atau Pian datang ke kepala kantor desa. Kantor desa kebanyakan sekarang udah menggunakan akses WiFi gratis. Pian bapak dahjang kok kepala desanya pamando atau pembakal ulun kaulah 4 belajar, insya Allah dipersilakan sidin. Terus kalau misalnya ada di rumah Pian orang yang bisi WiFi, bapak dah Pian misalnya acil tuh kalau lu mengontak WiFi tuh ulun hendak belajar online, insya Allah dipersilakan sidin. Nah itu jadi karena ada lagi halangan, sebenarnya tantangan kita semester 5 ini untuk lokal C itu ada berapa orang ketua kelas? Sekitar 29-an kalau mau 5. 29. Kalau yang di absen itu 35 lah. Kalau berarti ada yang tereliminasi lah atau mengundurkan diri. Nanti bolehlah dikirim siapa aja yang masih aktif, siapa aja yang reaktif. Jadi biar kita coret aja di absen. Jadi lu biar tahu, jadi kita dicari lagi orangnya. Ya. Ya. Oke, sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Karena ada pertanyaan, ulun anggap paham lah. Jadi ada lagi karena pertanyaan di WA chat. Nah, kalau ada pertanyaan, ulun anggap paham. Kita lanjutkan lagi. Ada tadi menganalisis kendala-kendala dalam lembaga pendidikan. Yang berikutnya itu mahasiswa mampu bersaing dalam bisnis lokal maupun internasional. Nanti bagaimana kita ini bimbel ya. Bimbel kita bisa bersaing. Kita analisis atau ATM ya. Amati, tiru, terus modifikasi. Nah ini yang terpenting. Yang berikutnya yang M kelima itu mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnis. Bisnis ini dalam bidang pendidikan tadi. Oke, yang berikutnya itu mahasiswa mampu membuat laporan lembaga pendidikan dan keuangan bisnis. Nah, nanti keuangannya rapi. Ini yang kalau mungkin lembaga nanti kalau meningkat lagi. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Kalau ada kita langsung masuk ke evaluasi. Atau ini aja dulu. Buku-buku yang menjadi rujukan. Nah, ini yang pertama itu ada buku Yanti Piranda Triana ya 2012 itu dengan judul Tips Merintis dan Mengolah Berbagai Lembaga Kursus. Itu Kota Yogyakarta, penerbit Laksana. Berikutnya ada Rahman Ramadana, itu tahun 2012 dengan judul Be Happy at Work. Ya, sama Jogja juga dengan penerbit Facebook. Ya. Terus ada Nase Saifuddin Zuhri ya, tahun 2016, judulnya Kewirausahaan Kajian Perspektif Umum dan Islam. Itu Kota Bandung, Flatter Media Kreasi. Yang berikutnya ada Ari Padiati ya dan Dedi Purwana tahun 2011 menjadi wirausaha sukses. Itu Kota Bandung, penerbitnya PT Remaja Rusda Karya. Yang kelima itu ada Bukhari Alma ya, ini Profesor Bukhari Alma itu tahun 2016 cetakan ke-21. Nah, ini saya cetakan yang ke-21 ya. Berarti ada 20 dah bukunya yang laris terjual. Biasanya satu kali cetak itu mungkin ada 1000, mungkin lebih dan sebagainya ya. Judulnya itu kewirausahaan. Nah, kalau kotanya itu Kota Bandung, penerbitnya Alfa Beta. Yang keenam itu ada Alvin Pratista ya tahun 2012 itu kebiasaan orang-orang hebat di seluruh dunia dan wajib Anda tiru. Ini Kota Yogyakarta, penerbitnya Sinar Kejora. Yang ketujuh itu Hamidi 2012 resep dahsyat menjadi miliarder. Sama Kota Jogja juga. Penerbitnya Pustaka Al Mazaya.
Yang berikutnya itu ada Morati Sudibyo ya, tahun 2012. Judulnya Family Business Responses the Future Competition ya. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Yang berikutnya Faisal Rifai ya tahun 2012 Islamic Marketing Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama juga. Yang ke-10 Valentine DC 2011 Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Susah. Jakarta PT Alex Media Komputindo. Yang ke-11 itu Christine Komafort ya Dobrak Insting Bisnismu mengaitkan entrepreneur dalam membangkitkan entrepreneur dalam diri Anda. Jakarta PT Bona Ilmu Populer. Ini terjemahannya. Yang ke-12 itu buku referensi lainnya yang terkait tentang kewirausahaan atau tentang bimbel atau privat dan sebagainya. Sampai di situ sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti hand raise saja lah. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti ada pian kita menggunakan WhatsApp group ya. Terus ada absen tetap online nanti. Mungkin kita akan tatap muka di tanggal 27. Kalau mendengar informasi dari kampus, tanggal 27 kita tatap muka. Saya sarankan nanti bisa hadir semua. Tanggal 27. Nah, terus nanti absennya tetap kita online. Absen online sudah saya kirim di Zoom, itu di grup ya, di grup di chat Zoom. Nanti diisi. Untuk komplain, nah ini mungkin ada yang tidak lulus ya semester tadi. Ada yang tidak lulus mata kuliah kita. Itu ada beberapa orang ya. Dan saya tidak menerima komplain setelah selesai perkuliahan kita. Nanti kalau sudah isi presensi, nanti bisa langsung cek di web Zoom. Kalau kada terisi langsung komplain. Kalau kada komplain berjalan waktu kada terima lagi. Apapun alasannya, karena sudah diberi kesempatan. Nah, ini beberapa tugas ya. Ini nanti bisa dibaca lah. Kalau kada dibaca itu konsekuensinya nanti bisa ditanggung aja sendiri ya, nggak apa-apa. Ngulang 1 tahun ya nggak apa-apa lah, ya kan. Timbang-timbang kita mendapatkan ilmu lagi. Nah, terus evaluasinya. Nah, ini teman-teman alangkah baiknya nanti setiap mata kuliah itu biasanya untuk penilaiannya itu beda-beda setiap dosen. Nah, untuk mata kuliah entrepreneurship praktik itu untuk kehadiran 40%. Nah, kehadiran itu menentukan juga penilaian. Itu paling banyak tuh. Yang berikutnya penyajian materi dan diskusi itu 25%. Yang ketiga itu UTS 15%. Yang keempat itu makalah analisis chapter book ya opsional itu ujian akhir semester itu 20%. Nah, ini untuk penilaian kita. Nah, jangan sampai teman-teman melaksanakan kegiatan yang memang tidak disuruh tapi yang wajib ditinggalkan. Nah, ini kalau seperti itu nanti ada kesalahan dalam berpikir. Oke, itu saja. Ini silabusnya belum selesai dikerjakan. Sampai di situ ada pertanyaan? Ulun Maryam. Ya, silakan. Madian. Ulun mengisi absen kada masuk malimay di presensi. Ulun buka presensinya. Kita cek. 3 kali deh. Nah, Mencoba nanti yang selain Madian ada? Pun. Selain Madian ada yang isi absen yang kada dikirim? Ulun sama juga malimai. Nah, ini sudah ada pian yang isi absen, ulun lihat. Nah, ini ada. Pian isi aja, nanti ulun perbaiki. Ada lagi pertanyaan? Untuk middle-nya kayak apa? Malah middle anu tuh. Nanti Finalnya. ada namanya laporan. Nah, kita masukkan nanti di UAS atau UTS. Kalau dulu menjadi UTS-nya itu adalah teman-teman merancang untuk membuat apa bisa
privat atau bimbel atau muka tahfiz atau muka TPA dan sebagainya. Lagi yang lain? Ulun Malem. Ya, silakan. Yang kada lulus itu siapa Malem? Sudah saya sampaikan kemarin, sudah ada saya kasih nilainya di web, tapi sekarang sudah saya hapus. Nanti ada aja pemberitahuan dari pihak kampus. Iya Malem. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini memang kadang isinya, nah, belum lihat. Karena memperbaiki. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Malim izin bertanya. Silakan tanya. Selain bimbel atau privat tuh biasanya apa Malim? Selain bimbel privat, kalau yang zaman dulu tuh ada yang mendatangi sekolah juga menawarkan bahwa ini hendak mengajari kekanakan praktik sembahyang malam. Estimasi waktunya selama 4 bulan. Jadinya dibayar untuk sekolahan juga. Oke, Malim. Atau pian ada TPA di rumah, ngalih menyaingi, pian masuk Bapadah. TPA itu mungkin kadada tahfiznya. Nah, pian bisa menginovasikan tahfiznya di sana. Nanti per kelompok, saya harap per kelompok maksimal 5. Jadi apakah boleh sendiri? Boleh sorangan. Per kelompok boleh juga. Tapi tadi ada yang bertanya, ini ada yang dari daerah yang jauh. Apakah boleh untuk per daerah? Boleh juga pian per daerah. Nanti untuk pembagian kelompoknya serahkan ke pian berataan. Jadi bebas pian. Kalau ulun menunjuknya nanti agak repot juga lah. Ulun misalnya kada tahu juga pian daerah mana dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Habis waktunya. Mungkin kada ada yang bertanya. Apa yang sudah kita sampaikan juga sudah kita sampaikan. Sekarang kita refleksi aja. Mungkin satu orang sebelum saya panggil bergiliran untuk menjelaskan pertemuan kita hari ini membahas apa aja. Boleh ada yang ingin menyampaikan refleksi kita hari ini? Mungkin Muhammad Faridi. Ya. Malam. Ya, kita hari ini tadi membicarakan terkait tentang apa tadi? Kita hari ini membicarakan tentang mata kuliah hidup. Ngalih nyebut ngarannya Malimai. Ngalih ya. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Ya. Tapi dalam bentuk praktek karena sebelumnya telah melakukan sebuah teori. Jadi ini langsung turun. Jadi setelah itu terserah memilihnya itu bimbel bisa atau bisa kayak buka rumah tahfiz kita kemarin. Ya sambatnya dulu. Apa yang kita dengar sampaikan aja. Kemudian untuk sistem perkuliahannya dengan cara daring, absensi 40%. Untuk diskusi 25%, OTS 25%, dan sisanya juga 25%. Itu gimana, Bay? Berapa tuh jumlahnya pintar? 40, 25 berapa tuh? Lebihanan. Lebihanan. Jadi 40% evaluasi. Terus 25% untuk makalah dan tugas. 15% untuk UTS dan 20% untuk UAS. Nah, kayak itulah. Jangan dipukul rata 25.
Ada lagi, makasih Muhammad Faridi. Yang lain ada lagi yang bisa merefleksikan pembelajaran kita atau kegiatan kita pada pagi ya, masih pagi atau siang? Masih pagi nih, pagi hari ini. Ada yang lain, Ahmad Humaydi. Mana Ahmad Humaydi nih? Ada masuk grup. Ada. Ada tuh orangnya tuh, lihat di layar. Sandi Aulia Rahman, Ada Ya. Malem. silakan refleksikan. Ada Malem. Ya, Ada Malem. kita masih kegiatan kuliah, Pian. Jadi fokus kuliah dulu. Itu orang bervaksin ya. Ya, apa kegiatan kita hari ini? Pan, Kegiatan kita hari ini apa? anu Malem. Perkenalan mata kuliah Terus, lawan sistem kuliah kita ya Pak. terus, Tadi lagi? ada yang melihat di RPS Malimai. Pas melihat di RPS, pas di Kiau tadi. Tadi kita lihat. Tapi lu mendengar ya? Apa yang Ini. didengar tadi? Yang melihat TPS yang didengar Apa? apa tuh? Yang didengar apa? Yang disampaikan Muhammad Faridi tadi apa? Bisa didengar nggak? Apa? Yang disampaikan Muhammad Faridi tadi. Oh, yang tentang tadi Gamalem yang persenan UTS berapa tadi tuh? Nih. Jepian tadi jangan dipukul rata. Apanya? Nah, apa nih teman-teman? Bantu nih, dijawab nih. Ada fokus. Nah, jadi ya sampai informasi itu kada sampai. Karena ini efeknya ke pian bertahan juga. Jadi mungkin nanti bisa diulang lagi lah videonya nanti. Biar informasi itu benar-benar sampai dan jujur informasinya. Jangan tak salah. Oke. Yang lain ada lagi nambahkan? Ada Malem, ada. Ya, silakan. Yang mana tadi mau nambahkan? Silakan. Tadi Malem juga membahas tanggal 27 Kaina turunan tatap muka. Kalau Pian jadwalnya tanggal 27 lah. Kalau ulun informasinya tanggal 27 minggu ke-5 Pian. Minggu kelima ya. Iyalah. Ya. Ya, nanti kita konfirmasi lagi lah. Takutnya dari atasan bisa berubah-ubah. Ini harusnya ulun tatap muka nih. Lokal semester 1. Tapi mendadak kemarin ada vaksin di Stiki. Jadi ditiadakan tatap muka. Nah, ini makanya berubah-ubah nih. Kita terus update ya, nanti kita informasikan di grup aja ya. Ada lagi tambahan yang lain? Ya, Madian ada tambahan? Yang pembagian hidup polionosep dia Malem itu bagi 2 saja. Apanya yang terbagi? Education dan Priono apanya tuh? Shootingnya tuh. Diingat lah. Ya, artinya apa? Yang education tuh teologi kah Malem tadi? Educationnya tuh ingat artinya yang ya. Leadership ya. Apa artinya? Kewirausahaan. Education itu artinya pendidikan lah. Pendidikan. Ya, kalau digabung apa itu artinya? Pendidikan kewirausahaan. Jadi itu. Ada lagi tambahan yang lain sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini? Kalau kalian bertanya, baik kita simpan aja kuota Pian untuk Pian melanjutkan kuliah yang ketiga lagi lah. Ada lagi pertanyaan? Nanti absennya akan ulun perbaiki. Nanti kalau sudah diperbaiki, nanti ulun kirim aja di grup. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Gimolem.
Ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau kadeda, mungkin kita cukupkan aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada salah hilap, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan lah. Tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kalian sukses bertahan, sukses dunia akhirat. Amin. Ulun pamit lah untuk kuliah Malam. kelas 3 lagi nih. Persiapan.